Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Bidiroyah wa Riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat An-Nahl ayat 125. Judul hari ini etika debat kontekstualnya, tapi kita nanti akan menjelaskan secara teksnya dikaitkan dengan beberapa ayat lain, misalnya surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 34, surat Al-An'am ayat 75 sampai 84, dan surat Yunus ayat 101. Jadi selain kita menjawab masalah-masalah yang real, yang aktual, juga bagaimana menjawab persoalan itu dengan merumuskan dari ayat-ayat yang kita akan bahas. Surah An-Nahl ayat 125, kita melihat teksnya, yaitu ada kalimat wajadilhum billati ahsan. Tadi diterjemahkan, debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Makanya judul yang kontemporer,nya etika berdebat. Sebelum saya jelaskan teksnya, maka harus mendefinisikan tentang apa itu etika. Etika itu berasal dari kata etos. Etos artinya kebiasaan, perilaku, karakter, atau tabiat. Karena itu etika bisa diartikan refleksi jiwa, ungkapan kesadaran terhadap perilaku orang lain atau perilaku diri sendiri dengan cara mencari dasar-dasar kesepakatan. Ini definisi yang umum. Harus bisa memahami tentang apa itu akhlak. Akhlak itu ada yang baik, ada yang buruk. Tentu saja kalau dalam Islam harus berdasarkan syariat. Kalau etika mereka, perilaku, ungkapan kesadaran atau refleksi jiwa, berdasarkan nilai kesepakatan. Kenapa? Karena tradisi-tradisi yang ada di dunia ini memang punya nilai berbeda-beda, maka disepakati oleh mereka sehingga jadi etika. Berbeda nanti dengan moral, ya. Moral itu sebetulnya pemahaman atau pengetahuan untuk membedakan hal yang baik dan yang buruk. Sehingga dengan moral itu sangat berbeda. Kalau etika yaitu perilaku manusia yang mengambil dari salah satu yang dua tadi. Jadi etika itu mengambil dari moral yang baik, dari akhlak yang baik. Sebab Islam itu ada akhlak yang baik disebut mahmudah, ada akhlak madmumah yang tercela. Jadi kalau akhlak itu mirip dengan moral sebetulnya, bukan dengan etika. Cuman ketika digabung tidak bisa dilepaskan antara etika dengan moral. So, kalau etika adalah perilaku manusia atau tingkah laku manusia berdasarkan yang sesuai dengan moral. Kalau baik itu dalam bahasa kita, bahasa agama, moral yang baik namanya beradab. Kalau di dalam etika itu ngambil dari moral yang tidak baik, namanya biadab. Jadi Pancasila itu yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan kemanusiaan yang adil dan biadab. Sebab kalau biadab itu adalah etika yang tidak baik.
Etika yang tidak baik tadi ngambil dari salah satu pemahaman bahwa di dalam moral ada yang tidak baik, diambil, makanya jadi biadab. Kalau etos kerja dia, kebiasaan dia, cara berlaku, berucap, ngambil dari yang baik, itu namanya beradab. Jadi etika itu lebih dekat kepada beradab. Kemudian sekarang apa disebut debat? Kalau di Quran itu debat itu mujadalah, asalnya jadal. Mujadalah itu saling membantah. Debat itu asalnya. Nah, tapi di dalam definisi Kamus Bahasa Indonesia, debat itu adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal, satu masalah, dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jadi dua orang berhadapan, lalu punya pendapat, tapi dia punya alasan. Alasan itu dikomunikasikan, dihadapkan untuk mempertahankan pendapat dia. Tentu yang satu lagi tidak sama, karena pendapat dua orang akan berbeda. Itu sudah disunatilah. Makanya manusia itu punya tabiat, memang ada nilai-nilai ketidaksamaan, namanya berbeda pendapat. Ya, kepala bulat sama, tapi pendapatnya nggak sama. Itulah manusia. Nah, sebetulnya kalau kita lihat dari definisi debat, ya seperti itu. Makanya di dalam debat itu harus ada definisi, harus ada tujuan, harus ada materi, dan harus cara. Kalau tidak menguasai definisi, tujuan, cara, dan materi yang diperdebatkan, itu bukan debat namanya. Kalau tidak ada materi, substansi yang diperdebatkan, namanya debat kusir. Ada materi yang substansi yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda. Karena itu salah satu contoh misalnya tadi, etika dalam berdebat yang saya lihat secara umum itu harus sopan, santun, pakaiannya sesuai dengan keadaan. Tidak boleh kalau debat misalnya pakaiannya seadanya, menampakkan dia sebagai orang yang menghormat keilmuannya atau pendapatnya. Itu dalam debat harus begitu. Santun bicara, tampil prima, wajah berseri. Di dalam tafsir saya, kalau Ibnu Katsir itu hanya membatasi cuma 4 saja prinsipnya. Bil wajh hasan, wajahnya ceria, tidak boleh merengut, tidak boleh marah. Wajahnya, pakaiannya, maaf, jas misalnya, dan ini memang wajah hasan itu prima di dalam tindakan dan aksesorisnya gitu. Yang kedua birifkin, kata Imam Ibnu Katsir, birifkin, dengan suara yang rif, ada rasa kasih sayang terhadap musuhnya. Ada rifkin itu saudara gitu, bukan dianggap musuh, sebagai teman seperjuangan. Itu 2 syaratnya. Yang ketiga lainin, kata-katanya lembut, halus. Dan yang keempat, husni khitabin, baik sekali menyampaikan informasinya, gagasan-gagasannya, punya alasan-alasan yang lengkap. Dalam bahasa kita, datanya cukup. Itu artinya akhlak di dalam bermujadalah. Kalau jadi lebih hasan menurut Imam, prinsipnya ada 4 tadi itu. Dan 4 itu sudah mewakili dari akhlak-akhlak atau adab. Hadirin rahimakumullah, teks di dalam debat itu ada contohnya di Quran. Ya, yang jelas Rasul menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan wahyu ajaran Allah. Itu kan benar. Memang ini adalah tugas dari Allah untuk pengurus dunia, namanya khilafah. Silahkan sampaikan kepada mereka sejak dulu. Lalu yang baik ini dibantah. Rasul dibantah oleh yang musuhnya, misalnya dari Nabi Nuh terus sampai Nabi Muhammad sampai ulama sekarang. Pendapat-pendapat yang baik itu dibantah. Nah, kalau dibantah pendapat kita atau pendapat Nabi dan Rasul oleh contoh Quran, itu harus punya alasan. Alasannya adalah billati hiya ahsan. Harus lebih argumentatif. Cara yang terbaik. Sebab apa? Ya, kan berhadapan dengan apa? Dengan orang yang mungkin tidak paham dan mungkin juga memusuhi kita. Sedangkan syarat berdebat tidak boleh merasa dengan musuh. Itu.
Makanya bahasa kita bukan untuk memukul tapi dirangkul. Kalau perdebatan sudah dianggap musuh, itu gak kondusif gitu. Kalau dianggap musuh itu dari ketika sudah disampaikan informasi yang baik. Nah, kalau baru mereka menentang satu kali, itu tidak boleh dianggap musuh. Coba dulu diberikan informasi, alasan yang kuat sama orang yang berhadapan dengan kita. Saya akan kasih contoh begini. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah berdebat dengan malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan khalifah di muka bumi ini. Tetapi dijawab oleh malaikat, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Pantaskah ya Rabb, yang jadi khalifah itu dari manusia yang suka merusak dan suka menumpahkan darah. Itu menurut para ahli itu bukan berdebat, karena begitu diberikan alasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalah malaikat. Itu yang disebut debat. Itu kalau alasan pertama dia mendebat lagi dan atau menentang secara frontal. Jadi di dalam tafsir itu malaikat itu hanya punya sebuah data real. Memang manusia suka begitu, datanya ada. Manusia suka berbeda pendapat, menumpahkan darah, merusak. Memang benar itu, cuman tidak tahu perbuatan itu menurut si malaikat itu salah, padahal tidak. Maka coba lihat ayat apa, kami yang berhak untuk jadi khalifah. Baru Allah menyampaikan wa 'allama adamal asma'a kullaha. Nabi Adam yang dijadikan khalifah itu diberi ilmu oleh Allah. Nah, setelah diberi ilmu, baru Allah minta kepada malaikat, ya, coba suma'arodo al malaikah, ditawarkan, tuh coba jelaskan oleh kamu ilmu-ilmu itu. Mereka jawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rob, kami tidak bisa apa-apa kalau engkau tidak mengajarkan kami. Jadi di situ sudah mulai kalah. Jadi tidak berdebat, hanya menginformasi. Malaikat punya alasan gitu. Cuman ketika jawab, Allah menurunkan ilmu kepada Adam, lalu Nabi malaikat disuruh menyampaikan sebagai ilmu Nabi Adam, mereka nggak bisa. Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asmaihim, coba sekarang ceritakan oleh kamu ilmu yang telah aku berikan. Dijawab oleh Nabi Adam. Baru Allah menjelaskan alasan, ini alamu malah ta'alamun, aku lebih tahu, makanya kamu jangan macam-macam. Turunnya Adam ke muka, aku lebih tahu daripada kamu. Ini di dalam tafsir, Pak. Contoh tadi dialog, bukan debat. Tapi ada juga yang mengatakan itu debat. Sebab Allah menjelaskan ada turun khalifah, didebat oleh malaikat. Itu satu contoh, Pak. Jadi nanti sebetulnya mana yang lebih dipakai, yang dipas, dialog atau debat? Memang kalau kita lihat bil hikmah, mau itu hasanah, waduh wajalidhum bil hasan. Dakwahi oleh kamu ya Muhammad manusia itu kepada jalan Allah dengan hikmah. Hikmah itu tafsir Al-Quran atau bijaksana atau penuh ilmu lah, itu bahasa kita, ilmu. Dua, mau itu hasanah. Kalau tidak bisa dengan ilmu, berikan tutur kata yang baik. Dakwahi, berikan contoh-contoh. Itu yang kedua. Dan kalau juga itu orang yang didakwai diberi ilmu tidak mau, diberi contoh dan tutur kata yang baik tidak mau, baru wajadilhum, hadapi oleh engkau yang Muhammad, sebab mereka sudah tidak mau menerima. Dengan hikmah tidak mau itu hasanah tidak mau, baru berhadapan Nabi Muhammad dengan mereka. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, itu kalau Nabi dulu tuh. Tapi bila dia ahsan, dengan cara alasan yang lebih baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh Allah ketika para malaikat tidak setuju kepada konsep khalifah. Kalah mereka, malaikat itu. Maka di dalam cerita bahwa ilmu harus lebih dulu. Jadi ada variabelnya gitu, Pak. Baru tingkatan terakhir adalah mujadalah. Ya, ini contoh yang tadi di Al-Quran yang pertama, Pak, ya. Saya akan jelaskan nanti teks ayat 125. Coba kita lihat sekarang contoh yang kedua tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, Pak, dijelaskan dalam surah Al-An'am. Surah Ibrahim, cerita Ibrahim, halaman ayat 75 sampai 84. Itu kisah
Nabi Ibrahim. Nah baru itu disebut debat. Apa yang dikemukakan oleh Allah melalui contoh di Quran? Wa idh qala Ibrahimu li abi Azar, ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, kepada Azar, atatahidu aslaman alihah, wahai bapak, kenapa kau jadikan berhala jadi Tuhan? Ini araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, aku melihat engkau dan sekelompok yang ikut engkau itu sesat. Itu pertama Nabi Ibrahim mengeluarkan begitu. Tetapi karena Nabi Ibrahim itu dicalonkan menjadi Rasul, tidak boleh kalah sama Azar dan Namrud. Dijelaskan pada 76, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati, demikianlah kami berikan ilmu, diperlihatkan Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malakut samawat, kerajaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Artinya di sini ilmu, semua ilmu yang sudah Allah turunkan dan berikan di langit bumi diberikan kepada Ibrahim. Ini secara keilmuan. Supaya apa? Liyakuna minal mukinin, supaya Nabi Ibrahim punya keyakinan menghadap Azar. Makanya ketika ayat 77 itu selanjutnya, itu baru pengalamannya. Dari konsep ilmu tadi Nabi Ibrahim diberi apa? Diberi ilmu oleh Allah malakut samawati wal ard, ilmu yang sudah Allah turunkan di langit dan di bumi. Kerajaan Allah di situ, kekuasaannya ada ayat-ayatnya. Baru ayat 77 Nabi Ibrahim setelah diberikan ilmu apa? Falamma jana 'alal lail ra'a kawkaba. Ketika malam gelap, Ibrahim melihat bintang. Ini dijelaskan di dalam ini qala hadza rabbi falamma afala qala lahibabilin, bukan hanya menginformasikan Nabi Ibrahim melihat bintang kemudian tidak senang karena terbenam, tapi ini dikemukakan oleh Ibrahim kepada Azar. Saya sudah punya ilmu diberi oleh Allah malakut samawati. Ini kita cerita debatnya. Dan di satu malam saya melihat ada bintang, lalu saya katakan ini Robku. Ketika bintang hilang, aku katakan saya tidak cinta dan senang pada yang hilang itu. Bahkan dengarkan sama kamu, kata Nabi Ibrahim, aku juga pernah lihat bulan, nampak bulan itu. Hadza Robbi, malah aku kata ini Robku. Tapi falamma afala, ketika bulan itu hilang, dengarkan Zar, ini ke bapaknya pada ya Rud Namrud. Lain lam yahdini Rabbi lakunanna minal qaumidz dzalin, seandainya Allah tidak berpetunjuk kepadaku pada saat itu, aku menjadi kaum yang dzalin, yang sesat. Sudah terpukul Azar dengan kelompok-kelompoknya. Sebab Nabi Ibrahim tidak setuju kepada bulan sebagai Tuhan, sebagai Allah Rabb. Disambung lagi, aku pengalaman bukan hanya itu. Falamma ra'asam sabaziko, ketika aku melihat matahari nampak besar, aku sampai hadza Robbi, ini Robku. Hadza akbar, ini lebih besar lagi. Falamma apalat, ketika matahari sudah terbenam, qala. Nah baru ini kata Nabi, ini bari ya qaumi, ini bari umimma tusyrikun, wahai kaumku Azar dan penyembah-penyembah berhala, aku bebas lepas dari kaum yang musyrik. Ini artinya keilmuan Nabi Ibrahim yang pengalamannya sampai di dalam tafsirnya itu Ibrahim tidak Azar tidak bisa jawab. Bingung, dia tidak bisa jawab. Karena pada itu perbuatan mereka menyembah tentang patung itu. Makanya disampaikan ini wajah tu wajah ladzi fatara samawati. Aku sekarang ini berhadapan hanya Rabbku saja. Aku serahkan diriku kepada Allah yang punya langit dan bumi, dan aku masuk kepada orang yang muslim. Itu kata Nabi Ibrahim. Nah baru ini ayat yang 81. Nabi Ibrahim sudah mengumpulkan pendapat tadi yang berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, tapi wahajahu qaumuhu, dibantah oleh kaumnya. Nah ini baru sebut debat tadi. Padahal Nabi Ibrahim sudah punya alasan, dibantah oleh Azar. Kaumnya malah di sini Azar ada ya Namrud dan koleha-kolehanya. Ibrahim yang sudah tadi punya pengalaman hebat, begitu dibantah di debat, qala, kata Ibrahim, atau hajunani fillah wa qad hadan, kalian akan mendebatku tentang Allah yang aku yakinkan, pada aku sudah berikan hidayah oleh Allah. Wala ahabu ma tusiku nabi illa yasha rabbi say'a, aku tidak takut kepada apa yang kamu sembah kecuali kehendak Allah.
yang menurunkan sesuatu. Aku tidak takut kamu. Berani banget Ibrahim itu. Sebab memang begitu sampaikan visi misinya jelas. Saya gemeter itu Azar itu. Dipukul mentalnya sama Ibrahim. Aku tidak takut kepada Tuhan kamu yang sembah. Aku pengalaman, itu bukan Tuhan. Wa kaifa hukum asraktum wa la tahbul anakum asraktum bila malam lebih saya. Bagaimana aku takut? Aku punya alasan. Kamu punya alasan apa? Padahal kerjaan kamu tidak punya data, tidak punya alasan kamu. Tidak takut aku. Gitu kata Ibrahim. Tidak punya alasan. Bahkan saya lihat Pak, ini data Ibrahim. Ini cerita di ayat lain. Karena Ibrahim tidak senang kepada patung itu jadi berhala. Ngambillah kampak deh. Datanglah ke tempat itu. Lalu si berhala-berhala yang besar itu dihancurkan oleh Ibrahim. Satu-satu. Hancurkan. Cerdasnya Ibrahim, nanti pasti saya dikejar-kejar sama mereka. Pasti saya dibully, saya difitnah, saya dibunuh. Lalu si kampak itu dikalungkan kepada leher berhala yang paling gede. Ibrahim sudah cerdas, nanti pasti saya ditanya data nih. Siapa yang memukul? Dengan apa memukulnya? Digantungkan di situ. Ketika datang mereka marah. Him, lu yang membuat hancur patung-patung kami. Nabi Ibrahim tenang aja. Lu kok mendapat aku, menyalahkan aku? Kenapa? Itu patung rusaknya kenapa? Coba tanya. Tanya patung oleh siapa? Kata Azar, Him, kok kamu suruh nanya? Dari dulu juga patung nggak pernah bisa ngomong. Nggak enak Nabi Ibrahim. Kenapa lu sembah kan nggak bisa ngomong? Oh, sudah mulai kalah lagi. Kenapa sembah lu? Kan nggak bisa ngomong. Tuh. Lalu yang kedua, enggak rusak ini. Kata Nabi Ibrahim, oleh apa dirusaknya? Ya kampak. Lihat sama kamu, kampak tuh di mana? Di tangan aku atau di lehernya berhala? Begitu dilihat, oh, para bergantungan di berhala-berhala. Tanyakan tuh, itu panilnya di situ, datanya itu di situ. Bukan aku yang merusak. Kalah lagi itu. Tambah marah Pak Azar itu. Dan memang tidak punya ilmu. Ini kisah tentang debat tadi itu Pak. Jadi sudah ada di sananya debat itu. Cuman kita memang kadang-kadang ya suka dikalahkan oleh tindakan-tindakan yang tidak logis. Misalnya perasaan, ya. Misalnya karena dia meyakinkan akan menang, seperti Namrud, seperti Firaun. Itu Pak ketika kalah oleh Nabi Musa, malah dia tidak begitu taluk, tidak langsung taat. Jadi cerita ini sudah ada di Qur'annya Pak. Sebab mereka merasa senang menang. Akan kalah kata Firaun baru sekarang ini. Padahal kekalahannya itu nanti ketika ditenggelamkan oleh Allah di lautan, itu baru kalah. Sebab kejahatan itu Pak tidak akan dibiarkan oleh Allah. Firaun yang durjana memang diberikan seperti ya, kan tukang merian duit Pak. Oligarkinya adalah Korun, adalah Haman. Jadi Firaun itu suka ya senang-senang aja dia. Ya, karena ya orang-orang miskin, orang ini kan disogok sama Korun tuh diberikan duit. Jadi Firaun tenang aja itu. Padahal itu nanti di akhirnya Pak, itu Korun, Haman, Firaun yang suka itu hancur semua gitu. Itu dulu. Mari kita lihat sekarang Pak. Di An-Nahl 125 itu di sini dijelaskan wajah dilum billati hasan man ihtaja minhum ila munadharatin wal jidalin. Kalau ada memang orang perlu sebagai nabi dan rasul atau ulama ila munadharah untuk berhadapan, mengadu argumentasi, wajidalin dan sampai jidal tadi berdebat. Nah, baru kalau mau melaksanakan dengan jidal, tapi tadi prinsipnya tidak dengan jidal, bil hikmah wal mau'idhah hasanah. Di sini kalimatnya munadharah. Apa itu munadharah Pak? Bapak kalau lihat munadharah, kaitkan surat Yunus 101 itu ada tentang munadharah Pak, sama dengan surat Al-Hasyr. Di surat itu ada kulinduru ma dapis samawati wa ma fil ard, ma dapis samawati wa ma fil ard.
katakan oleh Muhammad, unduru madza fis samawati wal ard. Perhatikan oleh kamu, apa itu yang ada di langit dan di bumi. Coba lihat tuh, langit itu manfaatnya buat apa, bumi manfaatnya buat apa. Itu jumlah yang ada di langit semua untuk ke manusia, dan semua yang ada di alam dunia ini, di bumi, semua untuk manusia. Ini diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad tentang unduru, hanya munadoro. Jadi munadoro itu adu argumentasi tentang datarit untuk kesuburan di dunia. Jadi munadoro itu Pak, di dalam munadoro ada satu mukodam sugro kubro. Sebetulnya tidak semua pertanyaan bisa dijawab, sebab pertanyaan yang dijawab itu kalau pertanyaannya benar. Kalau pertanyaan salah tidak boleh dijawab dan harus dikembalikan. Itu dalam Rodul Ajuz, dalam ilmu Baude. Kalau ada orang bertanya salah ngomongnya, salah ngerumuskannya, tidak boleh dijawab Pak. Sebab dengan salah ngomong dia sudah kalah sebetulnya. Nanya aja salah, kamu nggak jawab, kira-kira begitu dalam ilmu Nawandoro. Apalagi memberi singkatan-singkatan yang memang umumnya tidak begitu, salah baca lagi misalnya, itu tidak boleh dijawab dan itu sudah kalah sendirinya dalam ilmu Nawandoro. Jadi debat itu sebetulnya harus paham apa yang disampaikan oleh penanya dan isinya tahu, baru itu debat. Nah, kalau tadi dia sendiri tidak paham persoalannya, ya bagaimana dia bisa menjelaskan isinya? Nanya aja tidak benar misalnya begitu. Itu dalam ilmu debat, namanya munadhara. Jadi sebenarnya kalau debat itu, kalau lihat ilmu munadhara, adu gagasan, mengadu argumentasi untuk masa depan. Jejaknya jelas, alasannya jelas, ilmunya jelas. Itu artinya debat yang sebenarnya. Kalau hanya debat dengan emosi, bukan debat namanya itu, ya. Apalagi tidak punya alasan. Ini ceritanya di Quran adalah bab munadhara. Qul induru madza fis samawati wa ma fil ard. Bapak lihat surat Al-Hasyr tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullah, itu sampai 2 kali sebut takwa di situ. Wa la tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa manusia memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang akan dipetik masa depan. Tanurnya itu bagaimana? Makanya bahasa Sunda, bahasa Jawa tanur di sawah. Tanur itu menanam padi untuk dimakan nasinya setelah diproses yang benar. Itu tanur. Wal tandur nafsu, sok tanur mana supaya bisa makan padi hasil sendiri. Kita kan tidak pernah makan hasil sendiri, apalagi di BCP. Enak saja beli. Coba lihat tuh petani-petani. Makanya kita bersyukur seorang petani. Sebetulnya kita harus tandur, Pak. Itu yang benar. Makanya negara yang subur makmur Nyawawi itu yang mengelola alam sendiri. Tadi mana fis samawati wa ma fil ard. Perhatikan tuh yang ada di bumi untuk kamu. Air bulan apa, tanggal berapa, itu diperhatikan untuk kesuburan. Itulah sebetulnya untuk membina kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian, kesentosaan. Itu dimulai dari kulinduru madza fis samawat, disebut tadi munadhara. Adu argumentasi untuk menjelaskan program masa depan dengan arsenal real, yaitu untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini tadi masa depan itu sebenarnya yang kelihatan itu rumusan Pancasila luar biasa, Pak. Dari pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu memang di situ adanya debat itu, apa? Munadhara, adu argumentasi untuk masa depan yang lebih baik. Kalau kita lihat ayatnya, Pak, manusia ada 2. Ada satu kelompok yang memang bisa menerima hikmah, mau itu sana wajadul bid'ati ahsan. Tetapi ada manusia yang sampai ke taraf ketiga aja belum. Makanya di sini kalau yang pertama, ulama, para santri yang mau belajar di pesantren, di sekolah, itu cukup dengan hikmah. Satu. Kedua, kalau Bapak lihat di masyarakat, itu kalau dengan hikmah Quran kayaknya nggak nyambung. Masyarakat mah cukup dengan contoh-contoh yang baik saja. Wajadul bid'atan ini adalah bagi orang yang kafir. Haja kaumuhu. Nabi Ibrahim didebat oleh orang kafir. Asalnya begitu, Pak. Asalnya debat itu tidak sesama muslim dengan orang kafir, asalnya di dalam tafsirnya. Tetapi bisa saja tadi itu karena ada nafsir yang pertama dengan hikmah, dengan mau'idhah hasanah, dengan debat sekaligus.
Ya bisa dengan tiga-tiganya. Ada tadi dirinci oleh hikmah bagi orang ulama, rosihun, santri, pelajar, mahasiswa, sarjana, hikmah. Orang kampung, orang dusun, orang desa, lu deket ke ilat, jauh ke kawat, deket ke bedul, jauh ke mobil. Nah, mau itu hasanah itu. Baru, nah ini orang-orang yang tadi agak nyeleneh, baru mujadalah, ya. Kemudian yang kedua yang saya jelaskan, lihat ayatnya Pak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dola. Biman Allah a'lam. Di sini Allah bukan lebih tahu, tapi maha tahu. Tafsirnya alimun. Allah maha tahu man dola kepada orang yang sesat an sabili dari Allah. Ini dola ini fil madi Pak. Kalau muhtadin wa huwa a'lamu biman Allah maha tahu kepada orang yang mendapat petunjuk dengan isim. Kenapa begini Pak, dengerin. Kalau orang yang dapat petunjuk itu namanya istamaru alal fitratil asliyah. Sejak dulu dia memang istiqomah, punya fitrah asliyah. Aslinya dia memang sudah suci, bersih. Kenapa? Karena waktu dia labruh, kita pernah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Kita pernah menjawab, bala syahidna, iya kami bersaksi engkau sebagai Rabb. Jadi yang muhtadin istimrol sejak di alam ruh sampai sekarang, terus dia mempertahankan hidayat dari Allah. Makanya dengan isim itu kan mana istimrol Pak, alat dawam kata bahasa ilmu nahunya, terus menerus. Sedangkan mandola ansabil, orang yang sesat, fi'il madi bukan mudilin. Kenapa fi'il? Karena goyyaru tilkal fitrah, mereka sudah merubah fitrah aslinya, wa badalu bi ahdasi dolala, mereka mengganti dengan kesesatan. Dengan apa kesesatannya? Dengan sebab faktor X, bapaknya, ibunya, atau lingkungan, atau duit, atau apa, bisa sesat orang itu, pada aslinya tidak, ya. Kalau ada pertanyaan, kenapa disebut innal insana fi husrin, bahwa semua manusia itu rugi? Ingat, ini asal manusia memang dolal, dan petunjuk datang dari Nabi melalui wahyu, betul begitu. Tapi ini lihat dari alamul jasmani. Secara jasmani manusia itu memang asalnya sesat atau husron, rugi atau dolal asalnya. Hudan itu tadi kena datang dari Rasul, dari guru, mualim, ustaz, kiai, sehingga mendapat petunjuk. Jadi ini sebut tadi alamul arwah. Kita harus mempertahankan keaslian kita. Alamul arwah kita, di alam ruh kita sudah bertauhid, kita punya fitrah yang suci, kita sudah baik, pernah boga dosa, tidak pernah punya dosa. Itu yang harus dipertahankan. Itulah sebut al-muhtadin, Pak. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Maha tahu kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Bukan fi'il, Pak, bukan fi'il. Bukan, tapi istimrol tadi. Itulah perbedaannya. Jadi kita pada dalam ayat ini, kesimpulannya kita akan dihadapkan dengan persoalan. Persoalan apa? Satu, persoalan kesesatan yang harus kita jauhkan. Itu yang akan membuat diri kita masuk dalam sengsara, petaka, masuk neraka. Kedua, pertahankan itu petunjuk asal sifat fitriyah kita. Karena di ayat ini a'lamu bil muhtadin, Allah Maha tahu. Saya lihat tafsirnya Pak, wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah Maha tahu kepada orang yang mendapat petunjuk, payujazihim, maka dibalas kita dengan pahala yang baik. Sedangkan kalau orang sesat diancam, itu bedanya. Gitu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Judulnya memang etika berdebat, meskipun kayaknya debat tidak akan terjadi lagi, wallahu alam, ya. Saya tidak akan membahas debat politik, bukan. Ini debat yang aslinya tadi. Debat itu pertama dalam masalah keyakinan. Dakwah Rasul memberikan tauhid, didebat, dibantah, lalu dijawab lebih baik. Yang kedua memang debat menurut Imam Jalul Suyuti itu memang ada perdebatan di dalam masalah hajaji. Jadi ada gini, ajakan kepada Allah karena ada ayat-ayatnya menyampaikan Al-Quran tadi itu, dan juga adua ila hajajihi, kita berdakwah karena ingin menjelaskan ayat-ayat Allah ini, bukan substansinya Pak.
Yang pertama, dengarkan, kita dakwah menjanjikan tauhid dengan alasannya Quran, hadis, dan alam. Sekarang kita berdebat tentang alam, bagaimana alam supaya bisa dikelola. Itu boleh, Pak. Saya lihat di dalam tafsir Sawinya begitu, di dalam tafsir Jalalainnya begitu. Jadi wajadilhum billati ahsan, tafsirnya kadua ilallah biayati, seperti kita mengajak orang untuk percaya kepada Allah dengan dalil-dalil Quran dan hadis, dengan dalil alam yang langit di bumi. Dan kedua, mengajak mereka untuk bisa mengelola ayat-ayat Allah itu. Apa ayat Allah? Yang ada di langit dan ada di bumi. Makanya nanti boleh berdebat tentang masalah kehidupan sosial, ekonomi, budaya, termasuk politik. Berdebat itu ternyata dua. Satu, awalnya kita berdebat karena keyakinan kita dibantah sama mereka. Kita berhadapan dengan mereka harus yang lebih baik. Yang kedua, kita harus berdebat, munadzarah, muwajahah, bertemu dengan mereka karena demi untuk menjelaskan tentang ayat-ayat Allah yang ada di langit dan bumi untuk kesejahteraan dan kemakmuran. Saya kira seperti itu ayat surat An-Nahl 125. Ya, gampang lah, ya. Jadi tiga, satu hikmah, dua mau'izah hasanah, tiga wajadilhum billati ahsan. Wa alamu man dola, itu orang sesat. Kenapa dola? Karena memang dia dirubah, yang tanya baik jadi tidak baik. Sedangkan kita bil muhtadin, dari awal sampai sekarang terus kita mendapat petunjuk hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sampai besok, pekan depan, bulan depan, sampai kita wafat husnul khotimah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.